Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman bersama saya di channel Pejuang Sel. Ini saya ada servisan ya, HP Realme 5, kondisinya tombol volume bawahnya itu bisa, volume atas tidak bisa. Nah seperti ini, volume bawah itu bisa tapi ya sedikit susah ya, dan tombol volume atas tidak bisa sama sekali. Tapi pantulannya itu masih normal ya sepertinya ya, jadi masih ada pantulannya, seperti tidak ada masalah. Nah ini langsung saja akan kita bongkar ya, dan di sini saya merasakan sangat sulit sekali untuk pembongkarannya. Jadi ini akan saya bantu dengan blower, dipanaskan secara merata ya, jangan ditembak di satu titik, nanti bisa rusak untuk tutup belakangnya. Diperkirakan saja, digeser-geser seperti ini secara merata agar lem di bawah tutup belakangnya ini bisa sedikit meleleh ya. Nah setelah itu akan saya coba untuk cungkit-cungkit seperti ini. Ini saya merasakan masih sedikit susah ya teman-teman. Nah seperti ini sangat susah karena alat saya itu juga sudah rusak. Untuk cutternya akan saya ganti dulu ya. Nah ini saya ganti untuk cutternya. Akan saya coba cungkit-cungkit lagi. Untuk teman-teman pembongkaran yang seperti ini harap berhati-hati ya, ditakutkan akan mengenai tangan, jadi harus berhati-hati jangan sampai melukai diri sendiri. Dan ini akan saya bantu pakai thinner ya, supaya lemnya ini bisa lembek ya. Ternyata masih susah. Nah ini ada sedikit celah ya, saya akan sedikit paksa. Ini kemungkinan lemnya sudah memakai lem hitam ya teman-teman, karena kalau lem bawaan pabrik itu tidak sesusah ini ya, karena saya melihat ini HP-nya sudah pernah dibongkar. Nah ini mikanya sudah masuk ya teman-teman. Kalau sudah masuk ini sudah enak, tinggal kita seset saja secara merata, memutar. Tapi ingat jangan terlalu masuk untuk mikanya, ditakutkan akan mengenai fleksibel ya. Jadi di pinggir-pinggirnya saja diseset tipis secara merata. Setelah rata kita intip ya, kita seset lagi yang agak dalam memasukkan mikanya. Nah seperti ini caranya untuk pembongkaran Realme 5 ya. Untuk teman-teman pemula itu harus diperhatikan ya untuk pembongkaran seperti ini, biar tidak nombok ya, atau tidak malah merusak. Karena setiap pembongkaran HP itu biasanya tidak sama ya, caranya itu berbeda. Ada yang dilem, ada yang tidak, ada yang dari LCD-nya untuk membukanya, seperti itu teman-teman. Kalau dari LCD-nya itu biasanya tipe-tipe Samsung ya, tipe-tipe Samsung yang sudah agak lama itu biasanya pembongkarannya melalui LCD-nya dulu. Itu yang resikonya besar ya teman-teman, kalau pembongkarannya dari LCD-nya dulu. Nah ini akan saya buka semua untuk baut-bautnya, dan saya akan coba cek nantinya ya, apa permasalahan yang membuat HP ini tidak bisa untuk volume atasnya, dan tombol volume bawahnya juga susah ya. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya, karena saya ini agak sedikit kurang enak badan, jadi suara saya agak sedikit ya seperti inilah ya, mohon dimaklumi ya teman-teman.
ini akan saya bongkar untuk semua baut-bautnya. Untuk teman-teman pemula, selalu berhati-hati dalam setiap pembongkaran supaya aman, tidak nambah masalah ya. Nanti kalau terkena fleksibel atau apa kan tambah susah ya. Apalagi kalau servisan itu kondisi HP masuk dalam kondisi hidup, ini kita itu resikonya lebih besar ya teman-teman. Beda kalau HP kondisi masuk dalam kondisi mati, itu tidak ada resiko. Tapi kalau kok masuk kondisinya masih hidup, itu kita berisiko tinggi. Karena HP itu kita kan nggak tahu ya, barang elektronik biasanya belum diapa-apakan baru dibongkar saja HP-nya sudah mati. Itu saya juga sering merasakan yang seperti itu ya teman-teman. Biasanya juga sudah diakal-akalin, habis dari servis sana sini tidak bisa, baru dibawa ke tempat kita. Di tempat kita tinggal bobroknya istilahnya teman-teman, baru kita bongkar saja HP-nya sudah tewas. Nah, ini akan saya cek dalam kondisi tidak ada tulangannya ya. Ini akan saya pencet untuk volume bawahnya, itu bisa tapi agak susah ya. Dan akan saya pencet untuk tombol volume atas, dan tidak bisa sama sekali, tidak berfungsi sama sekali untuk tombol atasnya. Nah, akan saya copot saja untuk fleksibelnya, untuk saya cek lebih lanjut ya, untuk mengetahui kenapa ini kok tidak berfungsi. Ini di mesinnya ada 2 baut ya teman-teman. Harap yang teliti ya kalau setiap pembongkaran HP ya, tidak hanya di tulangannya saja yang ada bautnya, tetapi di mesinnya juga ada bautnya. Nah, ini mesinnya sudah terlepas, saya akan cek untuk fleksibel volumenya ya. Nah, ini akan saya copot, dan di sini saya melihat sepertinya fleksibelnya ini pernah diservis ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah terbiasa membongkar HP, pasti kasat mata saja sudah ketahuan ya, mana yang belum diservis, mana yang sudah diservis, itu sudah paham ya teman-teman. Nah, itu ada lem hitamnya bekasnya, itu pasti sudah dipasang ulang ya. Nah, ini fiturnya sebenarnya masih ada teman-teman, tombol-tombolnya itu masih ada dan kelihatan sudah pernah diganti. Nah, ini akan saya cek menggunakan multitester ya teman-teman. Ini cara pengecekannya tidak saya jelaskan ya, karena ini pengecekan yang sangat gampang, pasti teman-teman semua sudah mengetahui caranya. Nah, itu sudah copot sendiri teman-teman. Tombol kitunnya sudah copot sendiri, baru saya cek-cek, kelihatannya ini solderannya yang kurang rapat ya. Ini akan saya rapatkan untuk solder tombol kitunnya, akan saya solder ulang ya, istilahnya seperti itu. Nah, seperti ini, itu saya ambil lagi tombolnya, akan saya solder ulang. Nah, seperti ini. Nah, setelah dirasa sudah nempel, kita angkat ya. Harus presisi ya teman-teman, jangan sampai miring, harus presisi, lurus, kaki-kakinya nempel. Nah, setelah terasa nempel, kita angkat lalu kita tekan sedikit-sedikit begini ya, supaya neken dia. Nah, ini satunya akan saya panaskan juga untuk tombolnya. Nah, seperti ini, saya goyang-goyang, dirasa sudah nempel, akan saya angkat dan saya tekan-tekan supaya lebih kuat. Nah, ini
saya masih kurang yakin ya, akan saya panaskan ulang. Intinya berhati-hati ya teman-teman, dalam semua pengerjaan itu berhati-hati dan teliti, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa itu dalam setiap pekerjaan apapun itu harus sekali jadi ya, dalam semua kasus itu harus sekali jadi, tidak usah bongkar pasang, karena bongkar pasang itu juga berisiko dan memakan banyak waktu ya. Nah, ini sudah selesai, akan saya pasangkan kembali pelan-pelan saja teman-teman. Dalam semua pengerjaan ini saya juga pelan-pelan sekali ini. Nah, seperti ini akan saya coba pasangkan beberapa saja ya untuk bautnya, lalu akan saya hidupkan dan saya tes untuk HP-nya. Dan ini ternyata saya lupa ya teman-teman untuk tidak memasang baterainya. Ini saya pasang baterainya lalu saya hidupkan kembali. Kita tunggu sampai ke menu apakah sudah bisa untuk tombol volumenya. Ini sudah sampai ke menu ya. Saya akan mencoba tekan tombol volume bawah dengan sekali tekan, yang tadinya susah untuk ditekan ya. Nah, ini dengan sekali tekan sudah muncul untuk volume bawahnya, dan tombol volume atasnya apakah sudah nambah. Dan saya melihat sudah menambah ya teman-teman, berarti ini sudah normal. Nah, begini caranya teman-teman, solusi mudah untuk mengatasi tombol volume yang tidak berfungsi atau tombol volume yang susah ya teman-teman. Tapi dengan catatan secara fisik tombolnya itu tidak rusak ya, atau tidak terpendam, tidak keras. Nah, seperti itu contohnya ciri-ciri fisiknya teman. Karena HP ini tadinya itu tombolnya itu masih empuk sekali ya, masih seperti normal, tidak ada kendala, tapi kenyataannya HP ini tombol volumenya itu tidak berfungsi. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi sedikit motivasi bagi teman-teman semua, khususnya bagi pemula, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.